Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngojai Part 3. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu pengurus Lembaga Cerdas Al-Quran. Nah, sebelumnya kan kita perkenalan dulu ya. Nah, karena ini kita ngobrolnya santai ya Kang ya, kita boleh sambil makan kan. Oh, di sini iya. ada makanannya. Semangat ya nih kalau makan. Iya, iyalah. Menambah tenaga ya kan. Silakan kalau gitu kita makan dulu aja Oke, Kang. siap. Ya. Saya Coba cobain ya. deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Manis lagi. Akang tuh di Lembaga Cerdas Al-Quran sebagai apa sih Kang? Saat ini saya di LCA, alhamdulillah diamanahi sebagai sekretaris deh. Sebagai sekretaris. Iya, betul. Sebelum jadi sekretaris, Akang jadi apa dulu sih di Lembaga Cerdas Al-Quran? Dulu waktu saya awal bergabung, ya mungkin sama kayak teman-teman yang lain gitu ya. Jadi saya terlibat menjadi relawan sensus dulu teh. Relawan sensus. Selama berapa lama tuh Kang? Itu kurang lebih 2 bulan kayaknya. 2 bulan ya. Nah itu setelah 2 bulan ditawarin untuk ngajar. Ya sehingga selain saya menjadi relawan sensus, saya aktif juga sebagai relawan guru ngaji. Jadi guru ngaji di Lembaga Cerdas Al-Quran. Nah, Ya. dulu Akang ngajar berapa majelis sih Kak? Saya majelis paling banyak itu sampai 7 majelis atau 7 tempat ya. 7 majelis Iya, katanya. Selama Akang ngajar, ada nggak sih Kang majelis yang kesan belajarnya itu berbeda? Ada teh, Ada ya. pernah ada. Nah, kalau itu seperti apa sih Kang cara ngajarnya? Dulu saya pernah punya majelis itu anak-anak gitu ya. Jadi anaknya itu anak yang Down syndrome teh. Down syndrome. Down syndrome itu ya anak yang berkebutuhan khusus gitu. Iya, betul. Ya, memang kan kalau kondisi anak seperti itu ya kita tahu sendiri gitu ya. Dari cara nanggapnya pun kurang gitu ya. Nah, sehingga ini merupakan tantangan buat saya. Nah, kenapa? Karena kan kalau anak yang berkebutuhan khusus kan bahkan pendidikannya pun ada pendidikan khusus juga Iya, gitu ya. betul. Nah, tetapi ini bukan menjadi apa ya istilahnya apa? Bukan menjadi kendala bagi saya gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah ketika saya ngajar itu ternyata anaknya memiliki semangat yang luar biasa. Masya Bahkan Allah. kalau saya datang gitu ya ke rumahnya, orang tuanya sering bilang kalau anaknya itu suka nanya-nanya ke mamanya gitu ya. Iya. Mama kapan anaknya kesini, kapan ngaji lagi gitu dan sebagainya. Sehingga mendengar seperti itu, oh ternyata masya Allah gitu ya, anak tersebut punya semangat untuk ngajinya luar biasa. Masya Allah. Nah sehingga ketika saya ngajar gitu ya, meskipun progresnya tidak seperti pada umumnya gitu ya, Iya. tapi alhamdulillah dia sudah bisa sampai ke Iqra 2 teh. Masya Allah ya, udah Jadi, lumayan ya Kang ya. Alhamdulillah. Jadi untuk huruf-huruf hijaiyah, alhamdulillah dia sudah hafal gitu ya, sudah mengetahui. Sehingga itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Masya Allah ternyata anak yang seperti itu saja gitu ya punya semangat yang luar biasa untuk ngaji gitu ya, untuk belajar. Nah, maka bagaimana kalau apa istilahnya yang umum atau yang normal gitu ya, harusnya kan lebih semangat lagi dalam Semangat ya. Nah, buat kalian ya, nih anak yang berkebutuhan khusus aja bisa ngaji, semangat untuk belajar ngaji. Kalian yang masih normal masa enggak mau ngaji ya, jangan sampai terkalahkan, oke? Nah, selanjutnya nih Kang, apa sih perbedaan LCA waktu dulu dan sekarang? Dulu waktu saya bergabung itu pertama mungkin dilihat dari relawan teh ya. Jadi dulu kalau waktu saya bergabung relawan itu ada sekitar 50-an. 50. 50-an. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah ada sekitar 100 lebih.
Nah itu kan alhamdulillah ada perkembangan gitu yang signifikan. Kemudian dari segi kantor pun dulu kantornya cuma di sini satu gitu, baru Sini, ya? satu. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah sudah punya 4 kantor. Jadi itu kan perkembangannya yang luar biasa. Luar menurut biasa saya. ya Kang ya. Nah, apa sih manfaat yang Akang rasakan selama Akang di Lembaga Cerdas Al-Quran? Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya rasakan selama di LCA. Yang pertama mungkin manfaat secara materi itu ya. Jadi alhamdulillah selama saya di LCA banyak sekali kebutuhan-kebutuhan baik itu untuk secara pribadi gitu ya, bahkan kepada keluarga pun alhamdulillah bisa terbantu gitu teh. Alhamdulillah. Nah, bahkan untuk kegiatan tugas atau beraktivitas pun alhamdulillah bisa terpenuhi. Kemudian kalau manfaat secara rohani pun alhamdulillah itu banyak sekali yang saya rasakan gitu ya, karena dulu sebelum saya masuk ke LCA memahami Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup saja gitu ya. Jadi belum sampai kepada bagaimana caranya pedoman hidup ini bisa diamalkan gitu ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah setelah saya ikut gitu ya, bergabung di LCA, nah itu saya mulai menerapkan gitu ya sedikit demi sedikit terhadap isi-isi dari Al-Quran. Yang meskipun tidak mudah deh ya. Tentu banyak sekali. Iya betul. Sekarang kesan dan pesan untuk Lembaga Cerdas Al-Quran, Kang. Pertama untuk kesannya, alhamdulillah saya sangat senang gitu ya, sangat bersyukur sekali bisa bergabung dengan LCA, karena pertama banyak sekali gitu ya manfaat yang bisa saya rasakan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Dan alhamdulillah gitu ya, LCA itu lingkungannya merupakan lingkungan yang Qurani gitu ya. Kenapa lingkungan yang Qurani gitu ya? Karena setiap pekerjaan di LCA itu berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi insya Allah gitu ya, terhindar dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian kalau untuk pesannya ya semoga LCA kedepannya bisa lebih berkembang lagi gitu ya, dan saat ini sedang punya harapan ingin program ataupun LCA ini bisa berkembang se-Bandung Barat, se-Bandung Raya gitu ya. Yang mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai gitu ya, bisa Allah kabulkan. Adakah perubahan yang akan rasakan secara pribadi atau keluarga selama akan bergabung di Lembaga Cerdas Al-Quran? Tadi beda gitu ya. Kamu nanya, terus kamu bertanya-tanya. Perubahan yang saya rasakan antara sebelum dan sesudah gitu ya masuk ke LCA. Kalau dulu sebelum ke LCA itu ya melaksanakan aktivitas itu mungkin lebih ke gimana mood ya. Jadi istilahnya gimana keinginan sendiri gitu ya. Nah, tapi setelah saya bergabung dengan LCA, ternyata ada istilahnya kita melakukan sesuatu itu ada aturan-aturannya gitu ya. Apakah ini menurut Allah baik atau tidak gitu ya. Kan kalau dulu mungkin belum memikirkan sampai ke arah sana. Tapi setelah bergabung dengan LCA, ya alhamdulillah gitu ya bisa istilahnya memilah gitu ya antara ini baik atau tidak. Seperti itu. Terakhir Kang, kan LCA itu punya cabang ya Kang ya. Nah, ini cabangnya ada di mana aja sih Kang? Untuk saat ini LCA alhamdulillah sudah punya 3 kantor cabang. Cabang yang pertama itu ada di Kecamatan Cipatat, wilayah Bandung Barat. Itu tepatnya ada di Desa Cipta Harja teh. Desa Cipta Harja. Desa Cipta Harja. Kemudian untuk cabang yang kedua kita ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Katapang, desanya Sangkanurip. Yang terakhir. Nah, kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita baru menempati kantor baru di wilayah Kota Cimahi. Itu tepatnya ada di Kelurahan Padasukan. Nah, mungkin untuk alamat lengkapnya mungkin teman-teman bisa cek di Google Maps. Nah, di situ sudah lengkap gitu ya alamat secara jelasnya. Iya. Nah, lalu kalau pusatnya kan ada di mana nih Kang pusatnya? Kalau untuk pusat ya alhamdulillah letaknya ada di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngambek.
Kecamatan Amira. Ya, makasih Oh, ya, banyak sudah mau mengikuti acara kami. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian di Ngojay kali ini. Sampai ketemu di Ngojay berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.